Oke, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan dari materi yang kemarin. Saya di sini ganti buku. Saya menggunakan buku belajar pemrograman Python dasar karya Ridwan Fajar Septian. Nah, di sini saya akan memulai dari ini ya, membuat function halaman 52. Membuat function. Jadi teman-teman di sini nanti bisa merhatiin ya apa yang aku jelasin sehingga bisa tertangkap apa yang saya jelasin gitu. Nah ini membuat function. Nah kita mengenal dulu apa itu function tanpa return gitu ya. Pada saat membuat program terkadang kita menyalin blok kode yang sama di baris berikutnya. Misal untuk mencetak sebuah biodata kita salin kembali kemudian ganti nilainya untuk menampilkan biodata tersebut. Apakah harus menyalin blok kode di setiap bagian kode yang membutuhkan kode tersebut? Waktu dulu kuliah algoritma dan pemrograman satu, ketika mempelajari pemrograman pertama kalinya, baris kode yang sama dipakai berulang-ulang untuk mengeluarkan hasil tertentu. Tapi, jadi tidak efisien, karena ukuran file program yang ditulis cukup besar. Oleh karena itu, hampir di setiap bahasa pemrograman terdapat fitur yang dinamakan function. Nama lainnya adalah method, subroutine, atau fungsi. Function ini berguna untuk penggunaan kembali blok kode yang akan digunakan di baris kode lain. Sekali tulis tinggal panggil. Function ini jelas beda dengan built-in function yang ada di Python. Built-in function sendiri adalah function yang telah dibuatkan oleh pengembang bahasa pemrograman Python, sedangkan function dibuat oleh programmer yang menggunakan bahasa pemrograman Python atau istilah lainnya user-defined function gitu. Di Python untuk membuat function digunakan keyword def. Kemudian diikuti nama function yang diinginkan, lalu parameter yang dibutuhkan dengan diawali tanda ketik 2 dan untuk membuka function dimulai dengan tanda ini, titik 2. Tidak seperti di C, Java, atau PHP yang diawali dengan tanda kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal juga untuk membuka sebuah function, lalu tutupnya seperti dijelaskan di awal, di Python sendiri digunakan identasi untuk menentukan apakah baris kode tersebut milik sebuah function, if, atau pengulangan. Jadi, jika Anda ingin menuliskan kode untuk function yang Anda buat, harus ada jarak satu identasi agar kode tersebut dianggap sebagai kode dari function yang Anda tulis. Kemudian Anda dapat menambahkan keyword tertentu jika function yang Anda tulis ingin mengembalikan nilai keluaran. Nah, ini ada contoh tentang pembuatan function yang memiliki parameter dan tidak memiliki parameter. Penggunaan return digunakan pada contoh berikutnya ini. Di sini ada def fungsi tanpa parameter for in range 1,5 print looping ke strip i. Def fungsi underscore per parameter batas akhir for in range 1 batas akhir print looping ke underscore strip maksud saya i. Nah, kemudian ada print contoh penggunaan fungsi tanpa parameter, ada print hasil fungsi tanpa parameter, print print contoh penggunaan fungsi parameter, print hasil fungsi berparameter. Nah, kemudian sebuah function jika dipanggil langsung nilai keluarannya tidak akan dicetak. Tetapi jika dipanggil melalui sebuah function seperti print, nilai keluarnya akan ditampilkan. Kenapa nilainya non? Karena di function yang tadi ditulis tidak disertakan keyword return, jika sebuah function tidak diberikan return, maka dapat dibilang function tersebut dianggap prosedur, sebuah function yang tidak memiliki nilai keluaran.
Nah, kemudian ini hasil eksekusi dari fungsi satu ini ya, dari fungsi satu ini programnya. Di sini ada keluarannya, ini ada fungsi default task pi, fungsi pengenalan pi. Di sini ada bla 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 bla. Di sini ada contoh penggunaan fungsi tanpa parameter. Ada hasil looping ke satu, looping kedua, tiga, empat. Ada non. Contoh penggunaan fungsi berparameter hasil looping ke satu, looping kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan sampai non. Nah, kemudian ada function yang menggunakan return. Bagaimana kalau ditambahkan return? Jika ditambahkan return, function yang Anda tulis akan menghasilkan nilai keluaran. Jika dipanggil langsung, maka program tidak akan menampilkan nilai keluaran dari function tersebut. Jika function tersebut dipanggil melalui function atau keyword, misalnya print, maka nilai keluarannya akan ditampilkan. Berikut terdapat function yang menghasilkan nilai keluaran yang memiliki parameter dan tidak berparameter. Ini ada contoh listing fungsi 2. Di sini ada fungsi tanpa parameter, ada temp, for in range, ada temp, ada return temp. Kemudian ada dia fungsi berparameter, ada temp, for in range, ada temp, return temp. Kemudian ada print, contoh penggunaan fungsi tanpa parameter. Ada print hasil, print hasil, ada print garing n, print, contoh penggunaan fungsi berparameter, ada print hasil, fungsi berparameter, print hasil, fungsi berparameter 20, print hasil, fungsi berparameter 25. Nah, kalian sendiri dapat melihat perbedaannya antara function yang berparameter dengan tidak berparameter. Pada function yang tidak berparameter, ketika dipanggil berulang-ulang, nilai keluarnya tetap sama. Berbeda dengan function yang memiliki parameter. Nilai keluarnya berbeda-beda ketika dipanggil. Tergantung nilai masukan yang diberikan. Nah, ini kemudian ada hasil dari eksekusi fungsi 2 tadi. Ini pemrogramannya, ini adalah hasilnya. Ini ada contoh pengurangan fungsi tanpa parameter, ada hasil 10, 10, 10, kemudian ada hasil 105, 190, hasil 300, ini yang fungsi berparameter. Seperti itu. Kemudian ada default argument pada Python. Nah, sekarang Anda sudah mengenal function yang berparameter dan tidak berparameter. Umumnya saat akan memberikan nilai pada sebuah function, nilai tersebut akan diberikan saat function tersebut dipanggil. Apakah saat memasukkan nilai boleh tidak diisi atau dilewat? Lalu apakah akan ada nilainya? Di Python terdapat sebuah fitur yang dinamakan default argument saat menulis sebuah function. Default argument sendiri adalah sebuah argumen yang sudah diisi nilai terlebih dahulu jika argumen tersebut tidak diberikan saat memanggil function. Jadi sekalipun dilewati, nilai dari argumen tersebut akan dipenuhi dengan nilai defaultnya. Berikut ini, di bawah ini contoh pemanggilan function yang melewatkan semua argumen yang dibutuhkan function dan yang tidak melewatkan semua argumen yang akan ditangani oleh default argumen. Di sini ada listing fungsi 3, di sini ada def, cetak, biodata, nama kota umur 18, ada print nama, print umur, print kota, ada return, ini ada komentar, kalau parameter diisi semua, print tanpa memakai default argumen, cetak, biodata, nama Miki, umur 50, kota Bandung, print garing n, ada komentar lagi kalau parameter tidak diisi semua. Ini print memakai default argumen, cetak biodata kota Bandung nama Miki. Kode di atas jika dieksekusi maka akan tampil sebagai berikut. Ini adalah tampilan yang setelah dieksekusi oleh program gitu. Di sini ada nama Miki, umur 50, kota Bandung. Memakai keyword argumen, ada nama Miki, umur 18, kota Bandung. Kemudian ada variabel length argumen pada Python. Sekarang kita akan mengenal fitur yang dinamakan dengan variabel length argumen. Fitur ini digunakan ketika ingin membuat sebuah function yang memiliki argumen yang dinamis. Argumen ini dapat disebut sebagai argumen yang tidak utama. Misal dalam sebuah fungsi dibutuhkan 3 argumen, maka argumen keempat sampai ke n argumen tidak akan ditampung oleh argumen utama.
Tapi ditambung oleh argumen terakhir yang menampung seluruh argumen yang diberikan setelah argumen utama. Di Python, untuk menandakan bahwa argumen tersebut variabel length argumen diberikan tanda bintang. Pada argumen terakhir, variabel length argumen ini harus disimpan di akhir setelah argumen biasa dan default argumen. Apabila disimpan di urutan awal, maka Python akan mengeluarkan error. Syntax error sama dengan titik 2 invalid syntax. Sebagai contoh, Anda dapat perhatikan kode berikut ini. Ini adalah contoh fungsi 4. Di sini ada def cetak perolehan nilai, print nama, print Twitter, print score yang diperoleh, for score in scores, print nilai ke persen %d, titik 2 persen %d, persen i score, i sama dengan i plus 1 return, kalau parameter diisi semua. Jadi print dengan adanya variabel length, variabel lisa akan menjadi tuple. Cetak perolehan nilai Sylvie, at Sylvie, 90, 80, 70, 80, 90. Nah, kemudian seperti yang Anda lihat pada contoh di atas, argumen utama adalah nama dan Twitter. Apabila kita memasukkan argumen setelahnya, maka argumen tersebut akan dikumpulkan dalam satu wadah, yaitu scores. Berapapun kita masukkan argumen, akan ditambung menjadi sebuah list yang berisi argumen-argumen yang dimasukkan setelah nama dan Twitter. Ini adalah hasil eksekusi fungsi 4. Di sini ada nama dengan adanya variabel length. Variabel sisa akan menjadi tuple. Nama Sylvie, Twitter @Sylvie Save, skor yang diperoleh nilai ke-1 90, nilai ke-2 80, nilai ke-3 70, nilai ke-4 80, nilai ke-9 nilai ke-5 90. Kemudian ada keyword argumen pada function. Dalam penggunaan function, Anda mesti melewatkan argumen sesuai urutan yang ditulis pada parameter yang dibutuhkan oleh function yang Anda tulis. Apakah mungkin jika ditulis tanpa urutan, argumen sudah baku pada function tersebut? Dalam function terdapat sebuah fitur yang dinamakan keyword argumen. Keyword argumen ini dapat melewatkan argumen tanpa harus sesuai urutan. Keyword argumen diberikan saat memanggil sebuah function dengan mengambil nama argumen yang terdapat di function disambung dengan tanda sama dengan. Dan nilai dari argumen tersebut, jika kita memberikan argumen yang tidak sesuai urutan tanpa menggunakan keyword argumen, maka argumen yang diterima function tersebut tidak akan sesuai. Ini ada fungsi 5, .py, def cetak biodata, nama umur kota, print nama, print umur, print kota, return. Kalau pakai keyword argumen, mau urutannya gimana pun, input akan sesuai print tanpa memakai keyword argumen. Kemudian ada cetak biodata, kota Bandung, nama Miki, umur 50, print, garing N. Kalau tidak memakai keyword argumen, mau urutannya gimana pun, input tidak akan sesuai print. Print memakai keyword argumen, cetak biodata, Bandung, Miki, 50, print, garing N. Kalau tidak memakai keyword argumen, tapi urutannya sesuai, maka input akan sesuai. Print memakai keyword argumen, tapi urutannya sesuai. Cetak biodata, Miki 50 Bandung. Nah, pada contoh di atas, Anda dapat melihat perbedaan antara function yang melewatkan keyword argumen dengan yang tidak menggunakan keyword argumen. Contoh yang tidak menggunakan keyword argumen tidak akan menerima masukan sesuai yang dibutuhkan function ketika urutan argumennya diacak. Ini ada hasil eksekusi dari fungsi 5 tadi, tanpa memakai keyword argumen, ada nama Miki, umur 50, kota Bandung, memakai keyword argumen, nama Bandung, umur Miki, kota 50, memakai keyword argumen, tapi urutannya sesuai, nama Miki, umur 50, kota Bandung. Jadi di sini ada perbedaan ya, ada yang memakai keyword tanpa memakai keyword argumen, ada yang memakai keyword argumen, ada yang memakai keyword argumen, tapi urutannya sesuai, gitu. Kemudian ada keyword length argumen pada function. Keyword length argumen mempunyai cara penggunaan yang sama saja. Keyword length ini menampung keyword argumen yang berlebih ketika diberikan kepada function yang dipanggil. Keyword argumen yang lebih akan diterima dalam bentuk dictionary. String fungsi 6. Def, cetak perolehan nilai, nama Twitter, data tambahan, print nama, print Twitter, print garing N, print data lainnya, i sama dengan 1, for data, in data, tambahan, print %s, data
data tambahan, data, return, kalau parameter diisi semua, print dengan adanya keyword argumen, argumen tersisa akan menjadi dictionary. Cetak perolahan nilai, Sylvie@sylvie.silv, email sylvie@gmail.com, Facebook www.facebook.com, sylvie.sil, telepon 0838 1234 5678. Nah, pada contoh di atas, keyword argumen yang berlebih ditampung ke dalam argumen data underscore tambahan, dan argumen berlebih tersebut disimpan dalam dictionary. Ini adalah hasil eksekusinya. Di sini ada nama, dengan adanya keyword argumen, argumen tersisa akan menjadi dictionary. Maka cuma nama, Sylvie, Twitter, kemudian ada data lainnya, ada telepon, Facebook, email, gitu. Nah, kemudian ada pass by reference dan pass by value pada Python. Berikutnya terdapat masalah pass by value atau pass by reference. Di Python semua nilai akan dilewatkan secara by reference. Artinya, jika kita mengubah argumen di dalam fungsi, maka nilai argumen yang di referensi tersebut akan ikut berubah juga. Misalkan di bawah contoh berikut terdapat sebuah list yang akan diganti dengan nilai baru, dan ada juga yang ditambahkan nilai baru. Ini ada contoh dari fungsi 7, lumayan panjang ya. Di sini ada sebuah fungsi, sebuah list 1, 2, 3, 4, 5, print sebuah list, dan sebuah fungsi lainnya, sebuah list, append 10, 20, 30, print sebuah list, ini list 10, 20, 30, sebuah list 100, 200, 300, print apakah ini list berubah, print ini list, sebuah fungsi ini list, print ini list, sebuah fungsi lainnya, ini list, print apakah sebuah list berubah, print sebuah list, sebuah fungsi, sebuah list, print sebuah list, sebuah fungsi lainnya, sebuah list, print sebuah list. Pada kode di atas, Anda akan melihat sebuah perbedaan yang cukup penting. Ketika sebuah list diganti nilainya, maka list yang ada di luar function tidak akan terpengaruh. Tapi ketika kita menambahkan data baru dengan menggunakan method pada list tersebut, nilai di luar ikut berubah. Hal ini terjadi karena pada function sebuah fungsi lainnya, di sebuah list masih menunjuk atau merujuk ke sebuah list yang berada di luar, atau dalam kata lain masih menunjuk ke address yang sama di memori utama. Ini ada hasil eksekusi fungsi 7. Sini apakah ini list berubah, di sini ada nilai konstantanya, apakah sebuah list berubah lagi, di sini ada nilai konstanta juga, seperti ini hasilnya. Dan ini adalah programnya, seperti ini. Ini adalah hasilnya. Kita lanjut, tadi ada masalah ya. Nah, ini ada variable scope pada Python. Variable scope adalah sebuah kondisi di mana variabel diakses secara lokal pada blok kode tertentu atau bersifat universal yang menyebabkan variabel tersebut dapat diakses dari blok kode manapun. Misal ada sebuah variabel di dalam function, variabel tersebut bersifat lokal dan hanya dapat diakses di dalam function tersebut. Lalu bagaimanakah kita menjadikan sebuah variabel agar bersifat global? Di Python terdapat sebuah keyword yang bernama global. Keyword ini digunakan untuk merujuk sebuah variabel di luar blok kode. Misalnya sebuah variabel di dalam function dengan nama yang sama. Di sini ada fungsi 8, contohnya ada def sebuah fungsi angka 10 print di dalam sebuah fungsi angka bernilai, angka def sebuah fungsi lainnya global angka 114 print di dalam sebuah fungsi angka bernilai angka 6666 print sebelum dipanggil sebuah fungsi print sesudah dipanggil sebuah fungsi angka, print sebelum dipanggil sebuah fungsi lainnya, kemudian sebuah fungsi lainnya, print sesudah dipanggil sebuah fungsi lainnya. Pada kode di atas, variabel yang bernama angka dibubuhi keyword
global body function sebuah fungsi lainnya. Hasilnya saat angka diubah nilainya, maka nilai variabel angka yang berada di luar blok atau function, di luar blok function maksud saya sebuah underscore fungsi, underscore lainnya ikut berubah. Ini adalah hasil dari eksekusi dari fungsi lapan. Jadi sebelum dipanggil sebuah fungsi 6666. Di dalam sebuah fungsi angka bernilai 10 sudah dipanggil sebuah fungsi 6666. Kemudian sebelum dipanggil sebuah fungsi lainnya 6666, di dalam sebuah fungsi angka bernilai 114 sudah dipanggil sebuah fungsi lainnya 114 kayak gitu. Kemudian ada mengenal exception, jenis-jenis exception. Exception adalah sebuah cara di Python untuk menjebak error dan menangani error tak terduga pada program Python yang Anda tulis. Exception akan tetap menjalankan baris kode program di bawah bagian kode program yang error. Hal ini mempermudah proses debugging. Lalu apa bedanya jika kita menggunakan kondisional biasa yang menggunakan if untuk mencegah error? Pertama, Anda harus mencari tahu untuk menangkap nilai-nilai yang error. Misal kita membuka file Anda harus menggunakan metode yang ada pada file untuk mengetahui error atau tidak. Kedua, dengan menggunakan kondisional if biasa. Program yang Anda tulis akan langsung dihentikan ketika error terjadi. Ketika pengambilan error akan otomatis ditangani oleh Python dan error tersebut akan ditangani sesuai dengan penanganan yang Anda lakukan. Dan baris kode program di bawahnya akan tetap dieksekusi. Python sendiri sudah menyediakan beberapa standar error yang dapat digunakan oleh programmer dalam menjaga pengembangan aplikasinya dari error yang tak terduga. Anda sendiri dapat membuat error menurut definisi Anda. Hal tersebut akan diulas di bagian akhir bab ini. Berikut adalah beberapa standar error yang terdapat di Python. Ada nama exception dan keterangannya. Di sini ada exception, menangani semua exception. Stop iteration, exception ini muncul ketika metode naik tidak menunjuk ke objek apapun saat iterasi. Ada system exit, exception ini muncul ketika sys exit dipanggil. Ada standard error, exception untuk menangani semua built-in exception, kecuali stop iteration dan system exit. Arithmetic error, exception untuk menangani error saat perhitungan angka. Overflow error, exception ini muncul ketika perhitungan angka melebihi batas maksimum dari tipe angka yang dihitung. Ada floating point error, exception ini muncul ketika terdapat kegagalan pada perhitungan angka bertipe float. Ada zero division error, exception ini muncul jika ada pembagian atau modulus oleh 0 terhadap angka tipe apapun. Assertion error, exception ini muncul ketika terjadi kegagalan pada saat perintah assert dijalankan. Kemudian ada attribute error, exception ini muncul ketika gagal menunjuk atribut dari suatu objek. Ada of error, exception ini muncul ketika tidak ada input saat menggunakan function raw underscore input atau input dan telah mencapai bagian akhir file saat pembacaan file. Ada import error. Exception ini muncul ketika gagal saat menggunakan import. Keyboard interrupt. Exception ini muncul ketika user menginterrupt eksekusi program. Biasanya ketika menekan kombinasi ctrl plus C. Kemudian ada lookup error. Exception muncul ketika gagal pada saat proses lookup. Ada index error. Exception ini muncul ketika tidak ada indeks yang dituju pada struktur data seperti list atau tuple. Ada key error. Exception ini muncul ketika tidak ada key yang dituju pada dictionary. Ada name error. Exception ini muncul ketika variabel tidak ditemukan pada lingkup lokal di suatu function dan kondisional atau pada lingkup global. Nah, kemudian ada unbound local error. Exception ini muncul ketika mencoba mengakses variabel kali function atau metode tapi belum ada nilainya. Ada environment error. Exception ini muncul ketika terjadi kegagalan di luar lingkup Python. I/O error.
Exception ini muncul ketika proses input-output gagal, misal saat menggunakan print atau saat membuka file. Ada OS error, exception ini muncul ketika terjadi kegagalan pada sistem operasi yang digunakan. Ada syntax error, exception ini muncul ketika terjadi kegagalan pada penggunaan syntax Python. Nah, kemudian ada indentation error. Exception ini muncul ketika indentasi pada blok kode tidak sesuai penggunaannya. Ada system error. Exception ini muncul ketika terdapat masalah internal pada interpreter. Saat error ini muncul, interpreter tidak akan keluar. Nah, type error. Exception ini muncul ketika ada kesalahan tipe data saat proses perhitungan. Misal huruf dibagi angka. Value error. Exception ini muncul ketika argumen yang tidak sesuai diterima oleh built-in function. Ada runtime error. Exception ini muncul ketika terjadi kesalahan yang tidak masuk kategori manapun. Ada not implemented error. Exception ini muncul ketika abstrak metode dari suatu kelas tidak diimplementasikan di kelas yang mewarisinya. Agar lebih paham, di bawah ini ada beberapa contoh kode yang menggunakan exception-nya yang sangat sering digunakan. Sebagai contoh pertama, berikut terdapat kode yang berisi pembagian OMK 0. Ada exception 1. Ini ada sebuah angka, 29, try print sebuah angka, garis miring 0, except print proses perhitungan gagal, print proses cetak ini masih dapat dijalankan. Try print sebuah angka 0, except zero division error, print proses perhitungan gagal karena print proses cetak ini masih dapat dijalankan. Print sebuah angka, garis miring 0. Jika tidak memakai exception, maka proses berikutnya tidak akan dijalankan. Print apakah proses cetak ini masih dapat dijalankan? Nah, di dalam try terdapat kode yang kemungkinan akan memunculkan exception, sedangkan di dalam except adalah kode yang akan dieksekusi jika exception tersebut muncul. Pada try except yang pertama, semua error akan ditangani dan Anda tidak akan mengetahui jenis exception apa yang ditangani. Pada try except yang kedua, Anda memprediksi akan menangani error jika terjadi pembagian oleh 0. Manakah yang lebih baik? Pastikan Anda sudah memiliki perkiraan apa saja error yang akan terjadi sehingga saat dibagi nanti akan mempermudah Anda untuk memperbaiki kode program Anda. Pada blok kode try except, sekalipun error kode di bawahnya akan tetap dieksekusi. Pada proses perhitungan di bagian akhir tidak ditangani oleh try except sehingga kode di bawahnya tidak dieksekusi. Berikut hasil Ini berikut hasil yang diberikan jika kode dieksekusi. Nah, ini ada proses perhitungan gagal. Proses cetak ini masih bisa dijalankan. Proses perhitungan gagal karena integer division or module by 0. Proses cetak ini masih bisa dijalankan. Ada trackback, mouse recent call else, ada file exception, line 19, ini mau print sebuah angka, garis miring 0. Nah, ini. Contoh lain yang umum dipakai adalah index error atau key error. Kedua error ini umum dipakai saat operasi list, tuple, dan dictionary. Berikut terdapat contoh menunjuk indeks dan key yang tidak terdapat pada list, tuple, dan dictionary yang didefinisikan dalam kode di bawah ini. Ada exception 2 contohnya. Di sini ada sebuah list 12345, sebuah tuple 12345, sebuah dictionary, nama Mangaraja, email mangaraja@yahoo.com. Ada try, print sebuah list 10, except index error print proses gagal karena print proses cetak ini masih dapat dijalankan, try, print sebuah tuple, except index error, print proses gagal karena print proses cetak ini masih dapat dijalankan, print proses cetak ini masih dapat dijalankan, try print sebuah dictionary website, except error print error gagal karena print proses cetak ini masih dapat dijalankan. Pada contoh di atas, sebuah list dan sebuah tuple ditangani oleh try except yang menangani exception index error pada masing-masing blok.
Kita ingin mencoba indeks yang tidak ada pada list dan tabel tersebut. Sedangkan pada blok try except untuk dictionary, kita ingin mencoba menuju key website, tapi karena key tersebut tidak ada, maka akan muncul exception key error. Ini ada gambar hasil eksekusi exception 2, di mana di sini ada proses gagal karena list index out of rank. Proses cetak ini masih bisa dijalankan. Proses gagal karena tuple index out of rank. Proses cetak ini masih bisa dijalankan. Proses gagal karena website. Proses cetak ini masih bisa dijalankan. Nah, kemudian berikutnya contoh exception yang tak kalah populer lainnya adalah attribute error. Exception ini muncul ketika sebuah kelas tidak memiliki atribut atau variabel yang diakses oleh programmer. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan ketika merancang sebuah aplikasi berbasis objek. Anda harus memeriksa apakah atribut yang Anda akses pada sebuah kelas ada pada saat perancangan atau tidak. Jika tidak yakin, gunakanlah try except untuk menjebak atribut error tersebut. Ini ada exception tree, ini ada bahasa pemrogramannya. Di sini ada kelas, persegi panjang, panjang 0, lebar 0, def in, self, pl. Self panjang, self lebar, ada persegi panjang, try, print panjang, print lebar, print tinggi. Except attribute error. Di sini ada except ya, attribute error. Print proses pemanggilan atribut gagal karena gitu. Print proses cetak ini masih dapat dijalankan. Nah, pada contoh di atas, kita ingin mencoba mengakses atribut tinggi pada objek PRSG_PJG. Sebelumnya tahapan yang dilalui adalah proses instansiasi, di mana kita memanggil sebuah template objek yang akan dibentuk ke dalam sebuah variabel. Kemudian di bagian try except tersebut kita coba akses atribut tinggi. Karena atribut tersebut tidak ada di kelas persegi panjang, maka exception atribut error akan muncul. Nah, ini di sini ada panjang, lebar, tinggi. Di sini ada no atribut tinggi, proses cetak ini masih bisa dijalankan. Ini adalah hasil eksekusi yang tadi. Nah, kemudian contoh yang terakhir dari sekian banyak exception yang terdapat di Python adalah I/O error. Exception ini biasa terjadi ketika proses input data, saat mencetak data, atau saat operasi file. Pada contoh berikut ini kita akan membuka sebuah file, tapi file tersebut tidak ada. Secara default, kita tidak membuka file tanpa menyertakan mode pembacaan. Maka mode tersebut adalah mode R yang artinya read atau baca. Di sini ada listing exception 4, ada try f sama dengan open nilai txt, ada except IO error i, print proses pembukaan file gagal karena i, print proses cetak pada baris ini masih dapat dijalankan. Pada contoh di atas kita ingin file nilai .txt, tapi karena file tersebut belum pernah ditulis sebelumnya, maka exception akan muncul yaitu IO error. Selain digunakan untuk file, IO error ini dapat terjadi juga saat pembacaan built-in storage milik Python seperti saat pembacaan pickle, self, dan marsal. Ini ada hasil eksekusinya. Di sini ada proses pembukaan file gagal karena R02 no such file or directory. Nilai txt, proses cetak pada baris ini masih bisa dijalankan. Kemudian ada menyusun multiple except. Apakah kita dapat menangkap exception dalam satu blok try except? Di Python sendiri terdapat fitur multiple except, yaitu kita dapat menangkap exception dengan baris except yang berbeda. Hal ini dilakukan jika kita ingin memberikan perlakuan berbeda kepada setiap exception yang ditangani. Lebih lengkapnya pantau kode di bawah ini. Ini exception 5, ada angka 1, angka 2, pindah hasil perhitungan angka 1 bagi angka 2, ada except zero division error A, ada print proses pembagian gagal karena, except value error A, print proses perhitungan gagal karena, ada print proses cetak ini masih dapat dijalankan. Pada kode di atas, kita mencoba menjebak dua buah exception dengan dua baris except.
berbeda. Hal tersebut dilakukan agar perlakuan pada penanganan setiap exception memiliki penanganan yang berbeda. Misal pada baris Excel pembagian 0 ada informasi proses pembagian gagal karena. Sedangkan di baris Excel nilai error terdapat informasi proses perhitungan gagal karena. Jadi dengan menggunakan baris Excel yang berbeda Anda dapat menangani error yang berbeda sesuai kebutuhan Anda. Ini ada hasil eksekusinya, di sini ada masukkan angka ke-1, masukkan angka ke-2, ada hasil perhitungan, ada integer division or modular by 0%. Ini masih bisa dijalankan, ada masukkan angka ke-1, angka ke-2, kemudian ada proses input gagal karena invalid liber or which base ya, 10A, proses cetak ini masih bisa dijalankan, dan sebagainya. Kemudian ada menggunakan multiple exception. Berbeda sedikit pada contoh sebelumnya, jika pada setiap exception ditangani oleh setiap baris except, maka pada kaidah multiple exception di satu except menangani sebuah exception. Bedanya semua exception yang ditangani baris except tersebut akan mendapat penanganan yang sama. Di sini ada exception 6, ada try, angka 1 float raw input masukkan angka ke-1, angka 2 float raw input masukkan angka kedua. Print hasil perhitungan, ada angka 1, angka 2. Except zero division error, value error, type error, print proses perhitungan gagal karena print proses cetak ini masih dapat dijalankan. Nah, kalau di atas jika dieksekusi akan muncul tampilan sebagai berikut. Ini ada eksekusi exception 6. Jadi ada masukkan angka ke-1, angka kedua, hasil perhitungan proses perhitungan gagal karena float division. Proses cetak ini masih bisa dijalankan. Ada masukkan angka ke-1, 10, masukkan angka kedua. Ini ada proses perhitungan gagal karena invalid literal for float. Kemudian proses cetak ini masih bisa dijalankan. Nah, kemudian ada try except bersarang. Mirip seperti kondisional atau perulangan yang dapat ditambahkan blok kode kondisional atau perulangan di dalamnya, try except pun mempunyai kaidah yang sama di mana try except dapat disimpan di dalam try except yang lainnya. Prioritasnya adalah tangani yang luar terlebih dahulu. Jika terjadi di try except terluar, maka blok kode di dalamnya yang terdapat try except tidak akan dieksekusi jika di blok luar tidak terdapat error. Di dalamnya yang terdapat try except tidak akan dieksekusi jika di blok luar tidak terdapat error. Maka penanganan exception di try except bagian dalam akan dilakukan. Sini ada contoh exception 7. Ada angka 1, angka 2, try, print hasil perhitungan angka 1 per angka 2. Ada except zero division error, ada print, ada except value error, ada print, ada print. Kemudian, jika pada contoh exception 5, baris except zero division error disimpan di tingkat pertama, sekarang baris tersebut disarankan di try except yang utama. Dengan demikian, Anda dapat menangani exception dari dalam secara langsung. Ini ada hasil eksekusinya. Ini hasil eksekusi exception 7, di mana di sini ada masukkan angka 1, masukkan angka 2, kemudian ada hasil perhitungan, ada di sini masih bisa dijalankan, dan ini di dalam try, proses cetak ini masih bisa dijalankan, dan seterusnya seperti itu. Kemudian dari exception ini kita bisa mempelajari bahwa exception itu beraneka macam ya. Dari contoh di sini ini masih ada, setelah ini juga masih ada ini, yaitu masukkan angka ke 1.210, masukkan angka ke 2.2a, ada proses input gagal karena invalid literal for float, titik 2a, masih bisa dijalankan. Jadi hasil ini sesuai dengan program yang ini, seperti ini. Ini ada exception 7 mengenai try except bersarang, seperti itu. Nah, kemudian pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai membuat exception sendiri dan sebagainya. Pada video kali ini cukup segini dulu. Semoga bisa menambah wawasan kita semua.